Saya temukan banyak sekali Mas Radit orang yang berinvestasi di bursa saham yang menggunakan metode berbeda sekali dengan saya dan berhasil jauh lebih besar dari saya. Oke. Dan juga dengan metode yang amat berbeda dengan orang ini yang berhasil juga ada. Tapi dari semua orang itu saya temukan satu kesamaan. Apa tuh? Emotional intelligence-nya terhadap uang itu baik. Mereka punya trauma atau mereka punya dendam yang sudah selesai. Mereka sudah selesai dengan diri mereka. Jadi mereka menganggap uang it's just number gitu loh. Bukan sesuatu yang mereka perlu kejar. Karena saya menemukan bahwa orang yang terlalu ambisi ngejar uang, sebenarnya bukan ambisi. Dia takut ketinggalan dari orang lain. I see. FOMO. Dia menumpuk energi ketakutan itu yang dia nggak sadar, dia terus limpahkan ke dalam strategi dia. Buku-buku yang dia baca selalu yang soal agresif-agresif, buku yang dia baca sampai mengabaikan resiko dan berujung jatuh. Kalau konkretnya gimana? Kalau realitanya gimana? Apakah artinya misalnya ini orang udah baca banyak buku, dia udah pinter, udah bisa ngitung nilai wajar apa segala macam, udah bisa narik-narik garis. Ketika di market, kalau dia masih emotional intelligence masih belum oke, maka manifestasinya apa? Dia akan lebih gampang dibisikin orang kah? Atau ketika turun dia malah hajar lagi? Apa gimana tuh? Dia selalu mengabaikan resiko. Jadi matanya itu selalu terbuta sama sesuatu yang seandainya ada resiko dia akan denial. Ini contoh ya, jatuh pertama kali ini murah, turun lagi ini murah, beli terus. Sementara dia tidak lihat kondisi sekarang. Ada saatnya lu harus diem kan. Ada saatnya lu harus simpen cash lu. Ada saatnya lu harus simpan di sesuatu yang asetnya jauh lebih tetap atau jauh lebih safety. Dan kenapa? Karena orang selalu merasa dikejar waktu. Selalu merasa kayak tahun segini gue udah harus berhasil. Tahun segini gue harus udah punya rumah, harus udah punya uang 1 miliar, harus udah punya 10 miliar. Dan itu ngebuat investasi mereka selalu dikejar-kejar. Seperti seolah kayak tidak ada hari esok. They trade for living ya. Sementara yang mereka lakukan seperti living for trade gitu, kebalikan gitu loh. Living for trade tuh dia dikonsumsi sama trading sehari-harinya. Betul. Which itu nggak bagus. Itu tidak bagus jelas. Jadi masalah dari trader itu satu, yang paling susah, nggak trading. Tahu kapan harus berhenti, itu paling susah loh. Iya sih. Iya, paham. Karena dopamin kita, adrenalin kita yang setiap hari lihat harga bergerak, itu otomatis kita secara psikologi akan dipancing untuk selalu ada posisi. Kita harus kalahkan ini, kita harus bisa dapat yang gede, kita harus merasa pintar, merasa jago. Dan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dibentuk selama 10 tahun, tiba-tiba harus diem. Pasti kayak nggak bisa begitu.